asumsi awal 5,7 kuartal 4 itu sulit Hmm. dicapai, sehingga kalau kita lihat ya 5,2 rasanya Iya. yaitu berat dicapai. Ketidakefisienan terjadi di tata kelola, Oke. ketidakefisien dalam bahan baku, tidak efisien dalam teknologi, Hmm. macam-macam itu kan harus Iya, iya. dilakukan reform atau perubahan ya. Kalau kita buka data perdagangan, ya, importasi terbesar di kita itu bukan pangan, bukan energi. Apa? Mesin dan peralatan. Hmm. Biasanya negara berbasis sumber daya alam itu, Hmm. negara itu tidak akan kaya. Oke. Iya, Kita ya. baca historisnya nggak akan kaya. Karena apa? Hmm. Rata kita tuh cuma 1 tahap, 2 tahap langsung ekspor. Negara lain yang mau olah itu yang kemudian menjadi menjadi negara kaya. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi kita di Reform Syndicate dalam program HUP Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang senior ekonom dari Indep dan juga senior saya. Selamat datang Bang Taufik. Selamat datang, apa Bang kabar Tauhid. Mas? Oke, ya semoga sehat selalu Bang Tauhid. Siap. Iya. Jadi kali ini kita akan berbicara soal kondisi ekonomi Indonesia di 2025 dan proyeksi di 2026. Nah, jadi dengan tema yang kita angkat sangat cocok dengan narasumber yang sudah melalang buana berbicara soal ekonomi mungkin separuh hidup Abang Ya, 20 berbicara tahun kali ya. 20 tahun 20 tahun berbicara soal ekonomi, jadi tidak diragukan lagi kepakaran beliau. Gimana Bang? Sebenarnya nggak pakar juga ya, cuma terpaksa karena interest, dan kedua pekerjaannya menunjang begitu ya. Siap Bang. Iya, jadi gini Bang, terkait dengan kondisi ekonomi kita di 2025, memang masih stabil kondisinya, tetapi belum mencapai target-target yang kemudian ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, kalau target pertumbuhan ekonomi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 untuk pertumbuhan PDB kuartal pertama 2025 itu 4,87%. Kemudian kuartal kedua 5,12%. Kuartal ketiga 5,4%. Artinya rata-rata pertumbuhan 3 kuartal pertama 2025 itu 5,01%. Nah, sementara target pemerintah itu 5,2%. Jadi masih ada selisih 0,1%. Sementara kita lihat dari aspek dari aspek penurunan konsumsi rumah tangga, kemudian juga berbagai macam sektor kita itu mengalami stagnasi gitu Bang. Nah, gimana Bang soal kondisi perekonomian kita 2025? Ya, kalau saya lihat ini memang 2025 titik akhirnya di kuartal keempat gitu ya. Pemerintah mentargetkan kuartal keempat ini kan, terutama Menteri Keuangan yang baru itu 5,7%. Oke. Sehingga agregat 2025 itu bisa mencapai 5,2 lah, seperti perencanaan pemerintah. Tapi saya melihatnya mungkin itu terlalu optimis kalau di kuartal keempat ini bisa 5,7 begitu ya. Mungkin jauh lebih rendah di bawah itu ya. Kenapa bisa jauh lebih rendah? Yang pertama kaitannya dengan momen Natal dan Tahun Baru ya. Memang dia bisa lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga yang sebesar 5,04 ya. Tetapi kalau kita lihat evaluasi dalam beberapa minggu terakhir ya, spending masyarakat untuk
Natal dan Tahun Baru nampaknya masih lebih kecil dibandingkan tahun lalu ya, karena apa kemungkinan ya dompet masyarakat sendiri itu juga sudah mulai mengecil begitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya penyebabnya kalau daya beli ini yang pertama ya berkaitan dengan lapangan kerja yang tercipta itu tidak berkualitas ya. Lapangan kerja justru banyak masuk ke sektor informal yang tingkat upahnya jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum lah ya gitu. Misalnya kalau Jakarta sekitar 5 jutaan, tapi kalau sektor informal mungkin jauh di atas, jauh di bawah itu gitu. Sehingga ya konsumsi mereka lebih rendah. Yang kedua adalah kalau kita lihat inflasi di kuartal keempat ini menanjak cukup tajam begitu ya. Bahkan kemarin BPS mengumumkan di November itu 2,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat inflasi yang untuk pangan volatile food itu atau inflasi bergejolak hampir mendekati 6%. Gitu. Jadi kalau dompet kita ada kenaikan 5%, tapi untuk pangan aja naik 6%, itu kan berarti negatif. Nah, itu yang membuat dompet kita terutama untuk pengeluaran makanan dan yang lain terutama untuk kebutuhan pokok itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang membuat kenapa seharusnya bisa momentum Nataru itu dimanfaatkan, tapi semuanya nggak berani untuk melakukan momentum itu ya. Memang kalau hasil evaluasinya traffic ya untuk pesawat kemudian juga kereta api itu lebih tinggi, tetapi jumlah penumpangnya, jumlah okupasinya itu lebih rendah. Begitu. Jadi pemerintah sudah siapkan, swasta siapkan, tapi yang menggunakan tuh agak sedikit berkurang lah. Atau karena harga tiket yang ya, relatif mahal. Kalau pesawat pasti relatif mahal ya. Kereta pun juga di Jawa beberapa hal transportasi relatif mahal. Bahkan kalau kita lihat beberapa misalnya untuk transportasi darat, terutama fasilitas tol dan sebagainya, beberapa jaringan, berapa ini juga sudah mulai naik. Jadi itu mengurangi ya besaran biaya transportasi begitu. Nah, saya kira kemudian faktor lain ya membuat kenapa di kuartal keempat ini rasanya sulit 5,7 itu adalah spending pemerintah. Kalau kita lihat dari kuartal keempat rasanya ya memang tidak bisa tercapai semuanya. Kalau kita lihat sampai Oktober saja realisasi belanja pemerintah 73,5%. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang jauh di atas itu, di atas 75 seingat saya. Sehingga kami khawatir sampai akhir tahun ini mungkin belanja pemerintah 95% aja udah bagus banget gitu. Tapi kalau kita lihat rasanya tidak semua bisa terrealisir. Kan sudah ada laporan beberapa program pemerintah banyak uang yang dikembalikan gitu ya. Penyerapan anggaran dan sebagainya begitu. Hal lain juga misalnya di sektor swasta yaitu alirannya itu kan terkait dengan growth daripada kredit gitu ya. Pemerintah sudah mengucurkan tambahan 267 triliun, 67 triliun diambil lagi gitu. Nah, artinya demand untuk di kredit di sektor swastanya ini nggak cepat gitu. Tetap growth-nya itu 7%, jadi nggak bergerak banyak ya. Bahkan agak relatif turun gitu. Karena demand dari sektor swastanya nggak berkembang begitu ya. Itu yang menyebabkan asumsi awal 5,7 kuartal 4 itu sulit dicapai, sehingga kalau kita lihat ya 5,2 rasanya itu berat dicapai. Tapi ada optimisme bahwa kalau misalnya sampai tadi kuartal
3 kuartal berturut rata-rata 5,01, ya menurut saya sih tetap di atas 5% sedikit lah Iya, gitu iya. sepanjang tahun 2025 begitu. Kira-kira sektor mana yang menjadi penyelamat untuk boost pertumbuhan kuartal keempat ini? Kalau kita lihat ya secara sektoral kalau kita lihat ya yang pertama ya tetap di kuartal keempat biasanya industri ya masih apa namanya cukup ya menjadi penyelamat biasanya di Iya, iya, akhir tahun itu spending mereka. Dan kalau kita lihat PMI Purchasing Manager Index itu kemarin sedikit membaik di iya, Oktober itu di atas 50, artinya barang yang dijual lebih untuk komponen ya output itu lebih banyak dibandingkan barang yang dibeli begitu ya. Jadi di atas 50. Jadi sektor industri manufaktur saya kira menjadi pendorong. Oke. Yang kedua ya tetap lagi-lagi secara reguler biasanya sektor pengangkutan, transportasi dan telekomunikasi. Itu growth-nya biasanya di atas 6-7% Oke. ya. Kemudian juga ada sedikit ya membaik begitu ya di kuartal keempat ya. Itu memang biasanya di sektor akomodasi makan minum buat Nataru dan Iya, iya, sebagainya iya, iya. begitu ya. Tetapi kan tadi itu Bang, apa, dengan harga transportasi yang cukup tinggi itu Betul. kemudian membuat masyarakat khawatir atau menimbang-nimbang untuk melakukan perjalanan, apalagi misalnya tahun baru, Natal. Jadi mungkin banyak yang lebih memilih di daerahnya masing-masing. Betul. Sebenarnya ada faktor lain ya, Iya, yang masyarakat mungkin menimbang tidak terlalu jor-joran ya di iya. Natal tahun baru kemarin. Ini kan di bulan Maret itu sudah hari raya, Hmm, begitu ya. Hari raya, Idul Fitri. jadi banyak sebagian masyarakat kita yang kemudian spendingnya dia tahan gitu ya, wait and see lah begitu ya. Oke. Misalnya mau ke mall, Iya, mau iya, iya, pergi iya, iya. perjalanan. Jadi karena ada momentum nanti hari raya agak berdekatan, ya mereka pasti akan banyak mengalokasikan. Biasanya Iya, kalau iya, lihat iya. dari putaran uangnya Natal dan Tahun Baru itu Relatif. relatif lebih sedikit Oke. ya dibandingkan momentum puasa dan Hmm. hari raya ya Iya, itu iya, pasti. iya. Nah sehingga banyak yang udah nanti aja lah perginya sekali atau waktunya mepet begitu ya. Itu yang Dengan kondisi keuangan di kantong yang tipis ya masyarakat lebih milih untuk menahan dulu. menahan dulu, ya betul betul. Hmm. Jadi itu yang kemudian memang agak sedikit terbatas ya, Oke. begitu ya. Ya kita berharap memang ada momentum perbaikan nanti di Hmm. kuartal pertama Oke. 2025, 26 begitu ya. Tapi dengan kuartal keempat ini Bang, industri manufaktur seperti apa sih kondisi sektor manufaktur kita hari ini? Ya, beberapa industri memang menunjukkan gejala yang positif ya. Hmm. Biasanya kalau Nataru itu akomodasi, Hmm. makan, minum, ya berbau makanan minuman itu biasanya cukup stabil, bahkan Oke. bisa mendekati di atas 5%, bahkan bisa Hmm. 6% ya. Kemudian industri mesin, peralatan, Hmm. logam itu juga Ya. cukup banyak. Kenapa? Terutama karena beberapa misalnya sektor konstruksi, Hmm. kemudian industri besi baja Iya. ya, konstruksi itu proyek-proyek di kuartal keempat biasanya naik begitu, sehingga Hmm. kebutuhan begitu juga tinggi begitu, spending Hmm. pemerintah swasta di kuartal keempat naik begitu. Oke. Tetapi ada juga yang belum terpecahkan nih, Hmm. terutama industri-industri yang berbasis ekspor ya, Iya, iya, iya. misalnya tekstil ya, alas kaki, kemudian beberapa produk elektronik Hmm. begitu ya, furniture itu agak sedikit meredup begitu ya. Hmm. Ini karena situasi pasar global sih ya, Iya, iya, iya. sehingga kalau kita lihat ya banyak PHK ya, hampir Hmm. lebih di atas 80.000 di tahun ini yang kena PHK, jadi Iya, iya. cukup Khususnya di masif. industri tekstil ya. Tekstil gitu ya, karena memang ya kita tahu pasar domestik juga banyak Iya, sekali iya, iya, iya. produk tekstil ilegal ataupun yang katakanlah
thrifting dan Hmm. sebagainya, itu kan Iya, menghantam iya, iya, industri iya, iya. domestik Itu juga yang begitu. kemudian Menteri Keuangan mau menutup itu. Ya betul gitu ya. Karena ya tanda ya memang Apakah itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi cukup signifikan ketika kebijakan itu kalau diberlakukan? itu sih tidak terlalu Hmm. signifikan Oke. ya, tapi membantu banget industri domestik ya Oh, iya, begitu iya, ya. iya, iya. Karena kalau kita lihat kan model-modelnya ya dengan daya saing industri tekstil kita yang kalah ya dengan Hmm. negara terutama dari China ya, karena mereka Hmm. punya bahan baku, Iya, kita impor dari mereka, otomatis dari bahan baku aja kita udah kalah begitu. betul. Sehingga kalau kita buka katakanlah dengan apa namanya thrifting Hmm. ataupun yang ilegalnya dibiarkan sistematis masuk, otomatis Hmm. industri domestik lama-kelamaan Iya, iya. kalah bersaing Betul. begitu ya. Karena kan persepsi masyarakat untuk thrifting itu jadi udah murah, kemudian kualitasnya bagus. Ya itu Dan itu banyak pilihan. banyak pilihan. Nah, ya nggak ya memang logika konsumen akan seperti itu ya, mencari barang Hmm. berkualitas harganya murah Apalagi begitu. Indonesia Apalagi Indonesia ini kan negara apa berkembang. berkembang, Negara betul. berkembang, PDB per Hmm. kapitanya masih ya middle begitu, Oke. pasti mencari harga itu wajar Iya, begitu iya, ya. iya, Tapi wajar. kita juga pikirkan bahwa ada sisi lain yang harus kita Hmm. perjuangkan Iya, begitu iya, iya. ya, para pekerja, para pelaku industri, kemudian Hmm. rantai pasok dan sebagainya. Saya kira itu ya, memang mau tidak mau ada tuntutan juga bahwa daya saing industri tekstil kita harus diperbaiki dengan Hmm. mesin baru, ya kemudian desain baru dan sebagainya. Gitu. Jadi memang itu bisa jauh bisa memperdayakan industri tekstil kita ya. Kalau enggak Hmm. ya sulit, karena Iya, kalau ini terjadi terus menerus ya, industri tekstil kan industri padat karya ya. iya, iya, iya. Jadi otomatis ke depan akan jauh lebih buruk dan Iya, dampak iya. ekonominya jauh lebih dahsyat begitu. Termasuk tadi juga soal sektor baja. Kita kebanyakan itu impornya dari Cina. Betul. Itu. Apakah dengan kondisi seperti itu impor baja besar-besaran dari Cina itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita juga, Bang? Ya, baja Padahal ini kita produk betul. produk ini ya produsen baja Kerja juga. juga begitu ya. Kalau kita lihat memang begini, kalau kita lihat strukturnya ya mungkin udah lebih dari 15% ya, Hmm. kebutuhan domestik kita itu memang impornya dari China. Impor ini sulit untuk kita tolak karena Hmm. beberapa jenis baja yang dibutuhkan oleh pasar domestik itu tidak kita bisa penuhi. Iya, iya. Ya, misalnya baja tahan karat dan sebagainya kita nggak Hmm. mampu begitu ya. Teknologi kita Teknologi atau satu bahan baku oke. ya, kedua teknologi juga begitu Hmm. tuh ada campuran dan sebagainya. Memang sulit begitu ya. Hmm. Tetapi untuk beberapa jenis besi dan baja itu sebenarnya bisa Hmm. dilakukan produksi di dalam negeri Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi tadi harganya kalah bersaing begitu Lebih murah ya, lebih dari murah luar. begitu dari luar. Nah ini yang kemudian memang lama kelamaan importasinya kalau lihat trennya bukan makin Hmm. kecil, makin tinggi. Oke. Nah, sehingga ini membuat daya saing industri kita lama-kelamaan turun karena harga lebih murah, Hmm. konsumen kan milih Iya, gitu iya, ya. iya. Lama-lama pasar turun sehingga banyak akhirnya ya perusahaan baja kita termasuk BUMN kita Hmm. itu lama-kelamaan rugi Iya, begitu ya, iya, nggak iya. bertahan begitu ya. Jadi yang dari luar ini kualitasnya sudah bagus, kemudian harga murah. Betul, murah Jadi ya. Dulu tentunya, memang masih banyak tuh hmm, KW-KW ya, iya, iya, iya. misalnya yang katakanlah 0,8, Hmm. kita tuh standarnya 1, ditulisin 0,8 dan sebagainya buat konstruksi rumah Hmm. tangga. Nah, itu kan banyak begitu. Nah, cuma kan sekarang sudah mulai diperbaiki. Hmm. Nah, memang baja ini kan sangat strategis karena the Iya, mother of industry begitu ya. Artinya industri ini multiplier iya, ekonomi iya, ke iya, iya. sektor manapun itu Hmm. kuat. Konstruksi, Hmm. properti, Hmm. katakanlah Teknologi, banyak hal baterai dan begitu, lain sebagainya. pertanian, Hmm. ya ke industri apalagi itu multiplier Hmm. ekonominya tinggi sehingga kalau kita tidak dalam konteks katakanlah Iya. ketahanan untuk industri baja kita karena mana kita lama kelamaan akan rugi besar begitu ya. Hmm. Nah, karena kenapa rugi? Karena kita punya bahan baku untuk Iya, iya. sebagian ya. Hmm. Bahkan kalau kita lihat yang saya belum pahami adalah bahan baku ini banyak kita ekspor.
Iya iya iya. Bahkan itu yang membuat surplus perdagangan kita adalah besi dan baja. Ternyata Hmm, banyak bahan baku kita yang ekspor, iya. kemudian diolah, dicampur di sana, masuk Hmm. ke kita impor. Nah, ini jadi ini yang ada Kepala- ada menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi Apalagi harus kan kita sekarang udah mewacanakan hilirisasi. betul Mestinya ada harusnya hilirisasi mesti baja betul juga. betul. Nah ini nggak masuk prioritas. Iya 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 iya. Nikelnya masuk, besi Hmm. bajanya enggak. Iya iya Nah, itu iya. yang harusnya diperbaiki begitu Hmm. ya. Yang kedua yang kita curigai kenapa harga murah, mungkin saja besi baja ya itu ada praktek dumping begitu Hmm. ya. Sehingga kan harga di luar lebih murah daripada harga domestik. Iya iya Nah, iya. karena itu perlu ada investigasi, Hmm. penelusuran, ya banyak hal lah yang bisa dilakukan sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan anti dumpingnya Iya melalui iya. safeguard. Apakah biaya Hmm. impornya bisa lebih tinggi atau pemberlakuan non tarif barir misalnya Hmm. untuk standarisasi dan sebagainya sehingga benar-benar terdapat persaingan trade fair ya Iya. yang bagus antar negara sehingga industri kita juga Hmm. paling enggak bisa bertahan Iya iya. begitu. Saya kira itu yang kemudian yang ketiga menurut saya yang harus diperbaiki adalah ya dari sisi bisnis industri kita memang harus diperbaiki Hmm. internalnya gitu. Kita tahulah banyak industri kita yang tidak efisien ya. Hmm. Core bisnisnya bukan industri baja tapi ngurus yang lain dan Iya. sebagainya itu sehingga harus bisa lebih bersaing gitu ya. Iya, soal baja tadi, Bang, selain membentuk tim investigasi supaya ada trade fair di situ, juga apakah perlu untuk menginjeksi dana besar-besaran ke industri baja, misalnya dari BUMN dan Antara, apakah itu signifikan dampaknya? Sebenarnya sudah dilakukan ya Hmm, selama beberapa tahun terakhir ya, iya, KS ya, hmm, itu sudah dilakukan PMN ya, iya, pernah sehat begitu, saya pernah juga menulis begitu soal hmm, soal ini, industri ini. Tetapi nampaknya memang kinerjanya setahun atau 2 tahun terakhir tidak begitu sehat begitu oke, ya. Jadi memang harus ada perubahan fundamental di internal ya. Karena misalnya, ya apakah misalnya ya ketidakefisienan terjadi di tata kelola, oke, ketidakefisien dalam bahan baku, tidak efisien dalam teknologi, hmm, macam-macam itu kan harus iya, iya, dilakukan reform atau perubahan ya. Sehingga kenapa kalau industri yang marketnya itu nggak ada habisnya, hmm, trennya itu nggak ada habisnya besi baja karena setiap pertumbuhan penduduk ya itu kebutuhan besi bajanya akan semakin tinggi. iya, 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 Jadi itu yang kemudian dan apalagi kita transformasi di sektor properti itu kan cepat sekali, iya, iya, konstruksi cepat sekali, maka hmm. kebutuhannya tinggi, artinya marketnya nggak ada habisnya. Iya iya iya. Sehingga kenapa kita nggak bisa melakukan perubahan begitu ya. Ini kan dan kalau kita lihat potensi sumber daya alam kita Hmm. untuk besi baja ini tinggi sekali, Iya besar iya. gitu ya. Hampir semua daerah itu punya sumber besi baja ya. Cuma apakah kita misalnya mau nggak mengeksplorasi itu, Hmm. berinvestasi di situ, kemudian melakukan mengundang ya investor dari luar Hmm. menanamkan di industri ini gitu, Te- karena tinggi sekali gitu ya. Iya iya. Tapi saya lihat di ini kita bicara soal Krakatau Steel ya Bang ya. Jadi efisiensi dan efektivitas tenaga kerja di sana beberapa ini terakhir ini udah diefektif. Ini informasinya Bang ya. Udah diefisiensikan, kemudian juga tata kelolanya. Nah, yang jadi masalah itu karena sebelumnya itu Krakatau itu punya utang yang cukup Ya, besar. betul, betul. Itu yang menjadi hambatan. Betul, betul. Hmm, Ya, seingat saya memang ada investasi ya di iya, teknologi yang akhirnya tidak terpakai. oke. Sementara itu mereka harus membayar cicilan. Ya, Hmm, cicilannya besar sekali. sekitar 40 triliun atau Ya, itu nggak sebesar itu tiga saya. puluh ya? Triliunan, cuma Triliunan, angkanya oke. saya lupa ya. Tetapi Hmm, itu yang harus diangsur ya, iya, betul. diangsur dan itu yang berat begitu ya. Hmm, Menurut saya memang sisi itu yang kemudian akhirnya kan harga produk yang harus dijual lebih mahal iya. dibandingkan produk impor Hmm. karena kan harus bayar cicilan tadi sebagai cost Iya, ya, iya, 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 sebagai iya, iya, cost iya. begitu ya. Memang PMN-nya diperlukan ya, Hmm, tetapi harus dilihat dulu
efeknya seperti apa gitu ya. Oke. Menurut saya, ya itu harus dilakukan. Tetapi Hmm. juga harus ada tadi misalnya di sektor, di, sisi perdagangannya Ya. itu juga harus dilindungi begitu ya. Hmm. Karena kalau misalnya, Berarti harus ada proteksi di ya situ ya. harus ada proteksi tadi ya, kaitannya dengan, perdagangannya, kaitannya dengan kualitas, Hmm. kaitannya dengan macam-macam ya. Saya khawatir, barang-barang yang murah kemari itu Hmm. tanpa ada pengawalan gitu ya. Iya, iya, Bisa iya. aja, persoalan, kenapa mereka murah sekali di sini itu yang Hmm. kemudian harus kita telusuri lebih dalam. Iya, iya, iya. Oke. Dengan kondisi eh, di berbagai sektor ya, Bang ya, dihubungkan dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Ini kan cukup Ya ambisius. ya, betul betul betul. Gitu. Nah, Mmm, kalau target Presiden Prabowo pertumbuhan 8% di akhir masa jabatan ya 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 2029, ya ya. sementara proyeksi BI untuk 2026 5,33% sampai 5,4%. Mmm, Proyeksi OECD 2026 4,8%, lebih rendah dibandingkan dengan BI. Nah, sementara Menteri Keuangan Bapak Purbaya menargetkan pertumbuhan minimal berkelanjutan 6,7%, sehingga diperlukan penyerapan tenaga kerja baru. Nah, ini kan berbeda-beda datanya atau proyeksi antara lembaga pemerintah dengan BI dan OECD tadi. ya. Ya, gimana itu, Bang? Kalau saya lihat begini ya, kita mencoba sesuatu ya, apakah kita berada pada level yang optimis atau Hmm, realistis gitu oke. kan, Ya, gitu ya, ya. ya. Kalau optimis, tentu saja ini menjadi dasar ya untuk Hmm, setiap pemerintahan, ayo dong kita kejar target sampai segitu ya. hmm, Sementara yang realistis ya berdasarkan semua, sumber daya atau hmm. potensi yang bisa dihitung dikelola Ya, begitu, ya. sehingga bisa dapat tuh angka yang lebih realistis lah begitu ya. Menurut saya memang, Hmm, kalau 8% rasanya secara ilmiah ya maupun perhitungan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dalam banyak hal begitu, itu rasanya, agak sulit dicapai di 2029 hmm. begitu ya. Kira-kira tahun berapa, Bang, baru kita Wah, sangat sulit ya kalau sampai, 8% ya. Prasyaratnya itu biarpun 10 tahun ke depan? 10 tahun aja berat begitu ya, Hmm, agak-agak berat ya. oke. Begini ya, kalau kita belajar dari negara-negara lain yang Hmm, 8% itu kan dicapai oleh, katakanlah, eee, China China. ya, China Bahkan 9% ya capai. pernah 8, 9% ya. Mereka didorong oleh, industri dan sektor properti, Hmm, oke ya. oke. Eee, Sekarang, India 6 sampai 7%, Hmm, kemudian Vietnam juga 7%. ya. Dua-duanya didorong oleh sektor industri. Hmm, Oke, jadi kalau kita lihat, growth yang tadi tinggi itu memang, harus ada upaya dari pemerintah kita memacu sektor-sektor itu iya, begitu iya, ya, iya. Properti dan industri. properti dan industri Kondisi begitu ya. properti kita sekarang? Oh, di bawah 5%, jauh. Hmm, Ya, bahkan, kita target 3 juta rumah aja berat minta ampun ya. Rata-rata kan kalau, misalnya KPR dan iya. sebagainya 400 ribuan gitu. Hmm, Jadi agak berat begitu ya. Memang pada waktu China sampai sektor itu pemerintah bangun semua gitu, tapi sekarang hmm, down, bahkan menjadi case ya. iya. Karena nggak mampu bayar kreditnya begitu untuk yang, Hmm, di properti ya. oke. Tetapi yang agak sustain sebenarnya butuh adalah di sektor industri begitu ya. Nah, industri, itu baru bisa kita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Hmm, begitu. Nah, problemnya kan industri kita nih rata-rata 4,5 sampai 5% per iya. tahun ya, growth-nya. Itu kalau, itu bisa kita, katakanlah tumbuh katakanlah 8%, maka sektor itu yang harus didorong, begitu ya. Hmm, Nah, industri ini kan banyak begitu ya, iya. industri makanan, minuman, furniture, tekstil, Hmm, alas kaki, hmm, kemudian mesin, perlengkapan, besi, baja, hmm. kimia dan sebagainya. Nah, kayak rasanya kayaknya pemerhatian pemerintah ke arah sana itu masih kurang. Masih kurang. Karena
pertama ya hilirisasi Iya, ini apa namanya lebih mendorong investasi-investasi memang pada industri-industri yang berbasis sumber daya alam. iya, oke. Ya, Itu nggak signifikan atau seperti apa Bang, kalau misalnya pengelolaan sumber jauh daya alam jauh masih diandalkan? kurang. Kalaupun ada growth-nya Hmm, itu agak sulit tumbuh industri sendiri ke 6%. Nah, kalau kita ingin agak lebih tinggi lagi, maka hmm, industri yang sudah eksis itu harus di full support habis iya 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 begitu. iya iya. Misalnya makanan, minuman, besi, Hmm, baja, ini kan harusnya support habis pemerintah iya, ke situ ya. Kalau hilirisasi kan memang ada proyek-proyek baru, tapi itu hmm, butuh waktu jauh lebih lama. iya 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 Nah, iya. ini misalnya kita mau katakanlah apa mau bangun ya katakanlah industri tekstil ya, Hmm, sekarang yang lagi lemah harusnya dibela habis. oke. Insentif diberikan, Hmm, kemudian kalau perlu restrukturisasi utangnya dan hmm, sebagainya, sehingga itu masih peran karena kebutuhan domestik kita kan tinggi sekali, iya iya iya. marketnya tinggi. Nah, jadi syarat itu yang kemudian tumbuh. Nah, kalau kita lihat dari sektoralnya, nah industri ini yang dikuat ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat ini kan pemerintah lebih ke ketahanan di pangan. Oke, ketahanan Pangan pangan. kita itu secara natural Hmm, growth-nya itu pertanian secara umumnya itu iya 3 iya. sampai 4%. Oke. Nah, kalaupun pemerintah dorong sekarang Hmm, ya dengan anggaran yang luar biasa iya. besar ya, itu rasanya di negara manapun itu Hmm, sangat sulit bisa sampai di atas 5% oke. secara sustain. Karena dia apa lebih kepada apa pangan itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan domestik tapi Hmm, bukan menciptakan multiplier yang jauh lebih iya dalam iya iya. dibandingkan sektor industri. Paling multiplier-nya itu Terbatas ya buat terbatas. konsumsi. Oke. Nah, sehingga ini Sampai yang penyerapan tenaga kerja mungkin ya ya, termasuk ya penyerapan tenaganya kerjanya besar terbatas. tapi terbatas untuk mendorong growth gitu ya. Hmm, Ya misalnya sederhana ya, kita mengolah makanan ya iya. dirubah dari misalnya beras Hmm, menjadi kue ataupun katakanlah produk makanan lain menjadi produk yang olahan hmm, ya itu kan multipliernya rendah. iya iya. Beda dengan produk industri, itu Oke. kan bisa 10 kali lipat, 15 Hmm, kali lipat sampai 100 kali lipat. iya Nah, itu iya iya. harga perbedaan value tadi yang kemudian menciptakan Hmm, perbedaan nilai tambah dan berpengaruh ke PDB iya gitu iya ya. iya. Jadi lebih ke situ. Nah, kemudian ini yang kemudian rasanya memang kalau kita ingin Hmm, tumbuh apa 8%, iya iya. ya kita kembalikan lagi sektor terutama. Nah, misalnya gini, pemerintah sekarang berusaha untuk membangun industri otomotif. Itu Hmm, sudah benar itu. iya 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 iya. Ya produk nasional muncul itu udah benar. Itu Kita sektor kalah dari sektor otomotif dengan otomotif Vietnam. kalah jauh. Vietnam itu pintar. Bahkan Vietnam udah ekspor kita. Mereka butuh waktu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun untuk menjadi pemain global. Hmm, Kita dari iya puluhan iya tahun iya lalu iya. nggak ada satupun produk nasional ya. Padahal itu apa memang harus pemerintah ambil alih dulu Hmm, begitu. Kalau nggak jadi. Sektor swasta sulit. iya 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 Ya, iya. pemerintah kan punya market sendiri, industri Hmm, sendiri ya. Kemudian ya nasionalismenya bisa dibangun, tapi hmm, produknya juga bisa bersaing secara kompetitif iya begitu iya ya. iya. Ini saya kira berapapun porsi pasarnya, tapi kan ini apa ke depan sangat prospektif begitu Hmm, ya. Roda 2, roda 4 saya kira ya tinggal mungkin kalaupun nanti jadi itu yang saya kira perlu iya didorong iya begitu iya iya. ya. Karena kan kita ini hanya market bukan produsen. Ya betul, karena ya tadi betul ya kita kan 280 mungkin di atas Iya. 300 juta dalam 5 tahun ke depan itu market yang luar biasa dan itu Hmm, kenapa investasi masuk kemari hmm, melihat kita sebagai market iya iya ya iya. ketimbang sebagai negara yang sebagai basis produksi untuk ekspor keluar Hmm, lebih investasi masuk karena market di kita gede gitu ya iya iya iya. misalnya otomotif ya dari China bangun pabrik di sini. Marketnya bukan ekspor, tapi market dalam domestik. Iya Iya, iya iya, iya ya. iya. Jadi value nilai tambahnya ya mereka yang ya kita dapat, tapi Iya, kan kita dapat eh, tapi nggak seberapa. nggak seberapa. Prinsipnya mereka yang keluar ya, ya, Hmm, ya, ya itu yang kemudian harusnya kita bernego untuk oke.
kita buka kesempatan investasi, tapi juga harus ada orientasi ekspor. Iya, iya, iya. Transfer teknologi kalau Ya, seperti itu. sangat Iya, penting ya. karena kan kita ini menerima berbagai macam investasi di sektor apapun itu, tetapi transfer teknologi ke SDM kita sangat lambat. Betul, ya betul betul. Memang begini, itu kalau kita belajar dari negara Asia ke Eropa, belajar Asia rata-rata kan mau Jepang, Korea, Hmm. termasuk Cina sekalipun, itu kan meniru. Iya, iya, iya. ATM bang. Iya, semua meniru. Mereka Ambil. beli produknya, ambil, tiru, produksi. Iya. Oke. Berproses, ya desainnya, material, bahan baku, teknologi, itu kan dibedah. Bayangkan ya, Iya, iya, misalnya iya. bagaimana produk otomotif Cina meniru produk-produk dari Eropa, dari Amerika, dia buat, tinggal bedah, cetak fisiknya kan gampang gitu ya. Kemudian diteliti ini logam apa Iya, begitu, iya, iya, iya. ininya apa. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, mereka bisa meniru buat jenis banyak produk-produk elektronik kan, Oke. sederhana. Iya, iya. Hal-hal itu yang kemudian harusnya dilakukan. Nah, satu lagi begini, kalau ini yang menurut saya terjadi kesalahan fatal ya. Kalau kita buka data perdagangan, ya, importasi terbesar di kita itu bukan pangan, bukan energi. Apa? Mesin dan peralatan. Oke, mesin dan peralatan. Ya, mesin dan peralatan itu paling besar. Kalau sampai hari ini, sampai terakhir kemarin November. Artinya apa? Ini di sektor pertanian. All, All. all. Semua berbau mesin, mau industri, mau pertanian, mau pesawat, mau otomotif, semua importasinya paling tinggi. Artinya apa? R&D kita nggak jalan. Iya, iya, iya. R&D kita, mohon maaf, mungkin masih senang ya dengan yang katakanlah ya masih masa lalu lah, ke sektor pertanian, ke sektor energi. Padahal kan ke sektor katakanlah yang konsumen high demand-nya itu tinggi tapi nilai tambahnya rendah. Nah, sementara yang dibutuhkan kalau melihat data perdagangan kita, mesin peralatan yang sederhana yang kemudian high konsumen tinggi. Misalnya ya produk seperti tab, begitu ya. Kemudian juga ini teknologi device ini, kemudian AC, kemudian mesin industri dan sebagainya. Nah, harusnya ya kita punya BRIN itu nggak usah yang macam-macam, alokasi anggarannya dalam produk-produk industri yang kemudian jelas pasar konsumen dalam negerinya kuat, dan ini memang harus digandeng oleh swasta. Dan itu nggak menjadi sorotan bagi Nggak publik bagi sorotan kita gitu. yang paling kan impor beras lah, impor Ya, bawang. Lebih kepada kebutuhan. itu aja gitu. Memang ini ya itu kan kebutuhan produk ya utama ya. Tapi secara value itu nilainya kecil dibandingkan mesin peralatan yang volume dan nilainya paling tinggi dibandingkan produk-produk lain. Harus transfer teknologi itu ke situ. Begitu ya. Misalnya meniru ya. Produk dalam negeri apa elektronik yang kemudian kita bisa lakukan. Nah, ya kemudian macam-macam lah gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, ya di TikTok dan sebagainya, produk siapa? Ada nggak dari? Itu besar sekali loh. Sementara mayoritas penduduk Indonesia itu pengguna kayak misalnya handphone, kemudian juga kan banyak kayak alat-alat Alsintan itu diimpor. Betul banyak impor. Mesin-mesin itu banyak yang impor. Jadi itu yang luput dari perhatian kita tuh. Kita luput situ. Harusnya ya industri atau padahal sebenarnya bisa produksi sendiri bisa ya kampus ya BRIN ataupun lembaga-lembaga lain yang berteknologi itu saja deh yang didanai gitu ya, yang konsumennya yang marketnya gede. Ini bukan sekedar teknologi ini ngejar jurnal, ngejar publikasi gitu ya, tapi yang ngejar ke tahap
dia bukan lagi inventory tapi Hmm. difusi Iya, ke iya. tingkat ke market. Hmm. Itu yang dihargai Hmm. gitu ya. Jadi kalau sampai cuma menemukan sesuatu tidak menjadi kemudian Ah, marketable di konsumen, ya buat apa iya, begitu. iya, Hanya iya, kita iya. bangga ada di jurnal tapi Jurnal. di masyarakatnya kok nggak dipakai Tapi gitu. memang salah satu ini Bang, apa, hambatan ataupun kekeliruan kita di dunia pendidikan, jadi fokus pada jurnal, makalah, paper, tetapi produksi konkretnya itu Nggak banyak, sedikit. sedikit dan nggak sustain. Nggak selesai, betul. Nah, apakah memang hambatannya karena persoalan kurang dana atau karena sistem kita sendiri yang membuat seperti itu? Ya ini ekosistemnya memang belum tumbuh. Misalnya Hmm, begini ya, pendanaan ya. Pendanaan ya ketika riset ya tahun ini kan biasanya kalau namanya riset itu kan hmm, harusnya sustainable. ya, ya, Ya riset tuh nggak bisa jadi selesai sekali atau dua hmm, kali, berkali-kali baru itu produk bisa jadi. ya, 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 nah itu yang kemudian kita ada pendanaan kita misalnya dari pemerintah. Kalau tahun depan judulnya itu sama, nggak didanai lagi. hmm, Kalau riset tuh butuh berkali-kali. ya, ya, Gitu. Itu ya, yang ya. kemudian kita mengkritik gitu. Kalau kalau begini ya nggak akan ada produk itu yang kemudian bisa masuk ke market gitu ya. Oke, Jadi nggak mungkin dalam 1 tahun anggaran hmm, terbatas terus berhenti ya besok nyari judul lagi hmm, cek di apa di Google begitu hmm, ternyata sama. Padahal kita butuh yang salat yang sederhana-sederhana, ya, 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 finding ya. temuan-temuan yang kemudian bermanfaat. Jadi ukuran kemanfaatan itu harusnya mengalahkan ukuran jurnal begitu. Jadi bukan hanya apa, tekstual belaka ya Bang ya? Ya gitu menurut saya ini ya saya lebih lebih ke arah situ ya. Jadi apa namanya sehingga kita ini butuh begitu Iya, karena iya, kalau lihat iya, iya. dari tadi apa ekonomi kita Hmm, begitu ya. iya, Memang di iya, iya. luar kita impor lebih murah, tapi kan Hmm, lama kelamaan akhirnya kita tanda kutip ya loss ekonomi kita itu hmm, di situ. oke. Loss ekonomi kita di situ karena kita memiliki ketergantungan terhadap produk R&D dari negara lain, Iya, ya, iya. terutama mesin dan peralatan, sehingga kita nggak bisa membuat gitu ya. Iya, iya, iya. Ya misalnya hal sederhana mainan anak gitu Hmm. ya, itu juga impor gitu. Padahal kan cuma hal-hal yang sederhana gitu ya. Jadi Ini itu mainan mainan anak impor harganya 10.000, 5.000. kita nggak bisa produksi. Sebenarnya bisa Bang, cuma nggak ada produksi massalnya aja. Iya, artinya kan itu kalau by design harusnya kan kita Hmm, bisa ya. Bahan baku misalnya plastik, hmm. propylen dari propyethylene atau apa lupa lah ya. Iya, iya, iya. Itu kan sumbernya minyak bumi, kita Hmm, punya. Itu iya. kan cuma ada nggak industri yang mau apa itu kalau di negara sana, Cina, itu kan dari rumah tangga Hmm, desa yang menghasilkan basisnya ekspor gitu ya. Ini yang kita tidak apa namanya tidak didesain untuk membuat apa ekosistem itu terjadi gitu ya. hmm. Harusnya ya kalau mau R&D ya klaster apa industri mainan anak gitu. Langsung Hmm. kita buat di sini begitu ya. Atau mungkin karena ini Bang, apa, sistem ekonomi kita ini competitiveness Ya pasti gitu dan ya. nggak ada proteksi. Ya, Ada ada, subsidi ada, dan ada. lain sebagainya, tapi Kalau nggak. untuk produk-produk tuh ada, Hmm, ada proteksinya, misalnya dari sisi standarisasi, dari sisi biaya masuk dan sebagainya, adalah begitu. Tapi hmm, kan tadi lagi-lagi karena negara lain sudah scale ekonominya udah tinggi sekali, baik sekali, hmm. sehingga kita produksi harganya mahal, Iya, akhirnya iya, nggak iya. dapat gitu ya. Padahal itu yang kemudian menggerogoti kita gitu. Iya, iya, iya. Nah, nah problemnya dari sisi ekonomi kita ini kan lebih mengarah ya sekian tahun konsepnya adalah sebagai negara berbasis sumber daya alam Hmm, gitu ya. Nah, kelemahan berbasis sumber daya alam yang pertama apa dia sangat tergantung dengan price market oke. harga komoditas. Iya, 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 Begitu iya. dia harga tinggi, kita boom minyak, sawit, Hmm, nikel, hmm. begitu turun langsung kita Iya, iya, defisit di penerimaan negaranya kerasa sekali iya, iya, begitu iya. ya ekonominya langsung turun begitu ya. Nah sehingga ketika
terjadi sesuatu, Hmm. misalnya dampak lingkungan, bencana dan sebagainya hilang itu begitu. Yang kedua, biasanya negara berbasis sumber daya alam itu negara itu tidak akan kaya. Oke. Iya Kita ya. baca historisnya nggak akan kaya. Karena rata kita tuh cuma 1 tahap 2 tahap langsung ekspor. Negara lain yang mengolah itu yang kemudian menjadi menjadi negara kaya. Gitu ya. The curse-nya itu. Nah, baru the curse ketiga adalah dampak lingkungan di kemudian hari karena habis. Iya iya Apalagi iya. sumber daya alam itu banyak yang katakanlah tidak berkelanjutan atau dia sekali pakai habis. Betul. Nah, itu yang kemudian ini yang terjadi di beberapa provinsi yang dulu kaya batu bara, kayak Nikel. emas, kayak nikel, itu besok langsung drop, mati gitu ya. Apalagi di Sumatera kelapa sawit, Ya, Aceh. nah ini yang kemudian memang harus kita beralih ya. Kalau saya melihat ya di negara Eropa sendiri itu kan sudah mulai mereka beralih ya, sumber daya alamnya sudah mereka tinggalkan sejak awal ya pertengahan 1900-an ya. Itu ke industri, sebagian sudah ke services, ke jasa gitu. Nah, kita ini sektor jasanya belum begitu ya. Jasanya muncul tapi tidak yang memberikan nilai tambah ke lapangan pekerjaan. Termasuk ini Bang, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu jasa pendidikan Bang. Ya, memang jasa pendidikan itu sebagai satu faktor ya, tapi komponennya dalam kontribusi PDB tidak terlalu tinggi. Ya. Masih yaitu di sosial muncul ya jasa keuangan yang agak lebih dominan begitu ya. Itu muncul juga besar dan biasanya jasa pendidikan growth-nya itu masih di bawah 5%, tapi sektor keuangan itu sering tumbuh di atas 7-8%. Ya cuma sekarang agak relatif turun ya karena growth kreditnya turun, biasanya jasa keuangannya ikut turun begitu ya. Ya kembali lagi tadi ya ke fokus kita ya 2025 betul. Ya relatif stabil ya angka 5%. Memang kalau kita bandingkan negara lain dengan China ya dengan katakanlah kita masih lebih baik dibandingkan Cina, Singapura ya Malaysia, tapi kita masih kalah 2025 ya dengan India, dengan Vietnam. Dua negara itu kalau plus Filipina gitu ya, itu di atas kita. Jadi kita nggak bandingkan. Kalau negara Uni Eropa rata-rata rendah memang. Mereka potensial outputnya sudah titik puncak lah gitu. Tapi mereka kan sudah di negara kaya, 1-2% aja mereka sudah happy gitu. Nah, agar kita negara kaya memang pertumbuhan ekonominya harus minimal 6-7%. Minimal 7%. Ya, 6-7% lah 2045 begitu. Tetapi untuk capai situ ya harus ada reform ya, strategi pembangunannya, strategi fiskalnya ya, strategi kelembagaannya itu sendiri, plus perubahan dari politiknya begitu. Tapi kita dulu pada waktu Orde Baru sempat mencapai 7% tahun Ya, betul. akhir 70-an sampai 80-an. Pak zaman Pak Harto ya. Ya pada saat itu memang pertama ya pemerintah buka besar-besaran untuk infrastruktur terutama berbasis pertanian. Kemudian investasi masih masuk besar-besaran untuk manufaktur. Jadi dua itu yang kemudian muncul gitu. Ketiga ya perluasan untuk infrastruktur. Nah itu nggak bisa berulang lagi. Strategi itu karena apa? Situasinya sudah berbeda. Kita investasi pertanian itu nggak kayak dulu. Dulu kan orang kelaparan, minus dan sebagainya. Ya, ketika kita sudah sekarang surplus, ditingkatkan lagi, itu akan turun. Kan kebutuhan pangan itu nggak mungkin orang makan terus ekonomi tumbuh. Pada titik dia akan kondisi keseimbangan dia akan turun konsumsi. Jadi harus pilih yang lain. Semangat swasembada pangan ini kan untuk menampung stok beberapa bulan. Iya betul. Kalau kita lihat kan sekarang surplus dulu hanya 1,2, sekarang dipaksa 3-4 juta ton. 4 juta terutama ton beras. Itu udah cukup begitu. Harusnya sudah beralih ke yang lain karena kalau kita energi kita masuk ke situ terus, ya maka sektor lain itu
tidak berkembang, padahal mereka yang multiplier ekonominya jauh lebih besar. Menurut saya ke tadi industri ataupun infrastruktur begitu ya. Ini Iya, yang iya, saya iya. kira harusnya ya ini ada bisa dirubah ya tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya lah Hmm. begitu. Tapi dengan beberapa program prioritas pemerintah, semisal MBG, kemudian apa Koperasi Merah Merah putih. Putih, apakah itu tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Saya kira ya ada dampak ya, tapi Hmm, rasanya nggak besar. nggak besar. Dulu kita waktu ke Hmm, kantor ya iya, menghitung indeks itu sekitar 0,06% iya. ketika anggaran MBG-nya itu sekitar 70-an triliun. Hmm, jadi, Kalaupun nanti 2026 ya dipaksa ya menjadi 335 triliun, betul. tambahannya juga nggak akan bisa nambah sampai 1%, masih Hmm, 0, nggak sekian sampai lah, 1% nggak dengan sampai dana yang tambahan ya datanya kita keluarkan cukup besar. nggak sampai, jadi kecil begitu. Kenapa? Karena dia ini kan produksi, kalau kita alirannya kan dari sisi produksi. Hmm, Uang itu mendorong demand, oke. permintaan untuk di sektor produksi, Iya, iya, iya. misalnya beras, telur, ya, Hmm, kemudian sayur-sayuran. sayur-sayuran dan sebagainya, Hmm, begitu. Ya, sehingga ya dia langsung habis dikonsumsi. hmm, Sektor lain yang terkait dengan itu rendah. hmm. Misalnya begini, besi, baja gitu ya. Ini kan sebagian besar masih impor Iya, 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 iya. untuk dapurnya, untuk peralatan gitu. Bangun Jadi dapur, dapur itu yang menjadi minus ekonominya. wajan-wajannya, goreng-gorengannya. Nah, itu kan akhirnya tidak tercipta. Jadi Iya, 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 terbatas iya, multiplier iya. ekonominya. Tapi kan sirkulasi ekonomi di daerah itu berjalan, Bang. Enggak, begini, Iya. kenapa tidak terlalu besar? Satu, karena dia sifatnya konsumtif. Hmm, Oke, bukan produktif. Ya, beda kalau kita uang itu diberikan mesin, hmm. itu bisa memproduksi barang dan jasa, ada supply dan sebagainya. Kalau ini kan barang diproduksi habis dikonsumsi. Iya, 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 iya. Dampaknya apa? Kalau kita MBG kan ke gizi Hmm, SDM, itu kan butuh waktu panjang. iya, iya, Nggak iya. langsung saya di pagi sih saya bisa produksi Hmm, barang dan jasa banyak, enggak, ini kan anak-anak kita gitu, iya, iya, ini iya. jangka panjang, Jangka panjang. multipliernya nggak bisa dirasakan Hmm, jangka pendek, jangka panjang, iya, iya, sehingga iya. katakan kalau dihitung tahunan ya dampaknya pasti akan kecil, Iya, iya, even iya. anggarannya ditambah begitu, Hmm, lapangan kerja tercipta iya begitu, tapi betul. ini kan kebanyakan yang kalau kita lihat Hmm, pekerja-pekerja ini kan menurut saya masih apa ya memang ada tambahan hmm. lapangan kerja tapi tidak bisa langsung mendrive ya tambahan konsumsi secara besar-besaran Iya, iya, gitu iya. ya. Iya, Bang. Jadi kalau dilihat dari data yang ada ya, Bang ya, budget MBG 2025 itu 71 triliun. Ya. Target MBG 83 juta penerima manfaat untuk sampai 2029. Kebutuhan budget total MBG 2025 sampai 2029 itu 450 triliun. Kemudian jumlah satuan pelayanan SPPG itu 19.188. Kemudian jumlah penerima manfaat 50 juta yang sekarang ya Bang ya. 50 juta 390.880 orang di 38 provinsi, 509 kabupaten, 722 kecamatan. Nah, jumlah penyerapan tenaga kerja yang terlibat mencapai 741.985 dengan total supplier mencapai 41.389 yang terdiri dari 5.000 koperasi, 629 BUMDes, 69 BUMDesma, kemudian 19.246 UMKM, 16.351 supplier perorangan. Nah, ini juga koperasi Desa Merah Putih sudah ada 22 yang ikut terlibat menjadi supplier di program MBG. Gitu. Ya, begini kita harus memahami Hmm, siklus oke. ekonomi ya, bagaimana aliran sebuah produk barang dan jasa Hmm, sehingga itu bisa dihitung dalam konteks ekonomi. hmm, Konteks ekonomi itu ketika barang diproduksi itu hmm, kan menghasilkan output.
Ya, output tuh ketika dia berubah bentuk ada nilai tambah. Iya. Ya dari beras menjadi nasi, nasi kemudian menjadi bubur dan sebagainya. Nah, ketika kita mengacu ke MBG, kan prosesnya sederhana, Iya. sehingga nilai tambahnya tadi ya tidak besar, begitu ya. Misalnya gini Mas, sederhana, dari beras ya menjadi nasi, selisihnya berapa rupiah? Nilai Iya, iya, tambahnya iya, berapa? iya. Ketika Walaupun kuantitasnya banyak ya Bang? kualitasnya banyak itu, Hmm. itu segitu begitu. Nah ini yang kemudian harus kita pahami, kita bukan berarti menolak MBG ya, tetapi kita harus menghitung bagaimana dampak sebuah produk barang dan jasa dihasilkan untuk berbeda beragam produk gitu ya. Kalau produk konsumsi beda dengan produk industri. Produk industri ini ya nilai daripada fisiknya handphone itu seingat saya itu bisa 1/20 atau 1/15-nya daripada nilai yang diterima. Nilai tambahnya berarti besar. Misalnya handphone ya, modal iPhone lah harganya 20 juta. Fisiknya itu kan paling cuma besi, baja, elektronik, itu paling cuma 5 juta. 15 juta itu nilai tambah. 3 kali lipat. 3 kali lipat. 4 kali lipat. Ada produk industri yang lebih besar. Hmm. Nah, beda Ya, dengan ya, produk ya, ya, ya. makanan dan minuman.